Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Agus Indro Priyono. Saat ini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin yang minggu lalu sudah kita mulai. Nah, sekarang materinya akan berfokus pada jenis-jenis logam. Ada logam vero dan non vero. Nanti akan kita dalami bersama bagaimana materi yang ada di bagian ini. Oke, yang pertama ini adalah logam besi ya. Apa itu besi? Logam besi vero adalah suatu logam paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan besi. Logam vero terdiri dari komposisi kimia yang sederhana antara besi dan karbon. Maksudnya karbon ke dalam besi. Masuknya karbon ke dalam besi dengan berbagai cara. Jenis logam vero adalah sebagai berikut ini ya. Ada beberapa jenis logam vero. Yang pertama adalah besi tuang, seperti di contoh yang ada ini adalah silinder blok atau blok silinder. Adalah suatu material penting dalam pemesinan. Karbon C dan silikon adalah unsur paduan utama yang terdiri dari 2-4% dan 1-3%. Nah, ini cukup baik ya. Keterangan selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Yang kedua adalah besi tempa. Besi tempa ini adalah contohnya pada pagar ya. Komposisinya itu terdiri dari 99% besi murni. Sifatnya dapat ditempa sehingga menjadi lebih lebih kuat. Contoh penggunaannya itu adalah pada jangkar, kait kereta, kait keran, dan landasan kerja plat. Selanjutnya adalah baja karbon. Baja karbon adalah suatu bentuk yang paling umum dari baja karena harganya yang relatif rendah, sementara itu memberikan sifat material yang dapat diterima untuk banyak aplikasi. Baja karbon berisi sekitar 0,05 sampai 0,15%. Baja ringan mengandung 0,16 sampai 0,29% karbon sehingga mudah dibentuk dan ulet, tetapi tidak dapat dikeraskan ya baja karbon dengan perlakuan panas. Nah, sekarang kita lihat pengelompokan baja karbon ya, Fe dan karbon, Fe dan C. Terdapat tambahan lain seperti silikon, magnesium dan P. Nah, sekarang ada baja karbon rendah. Di sini ada gambar poros ya, poros besi. Kandungan baja karbon rendah ini antara 0, kandungan karbonnya itu antara 0,1 sampai 0,25%. Dan komposisi campuran besi dan karbon, kadar karbonnya 0,1 sampai 0,25 tadi membuat sifat dapat ditempa dengan tanah dengan kuat ya. Umum digunakan untuk mur, skrup, pipa, dan keperluan umum dalam pembangunan. Jadi baja karbon rendah ini seperti itu. Dan sekarang ada baja karbon sedang. Baja karbon sedang ini kadar karbonnya itu antara 0,4 sampai 0,6%, naik ya ketimbang yang tadi. Tadi kan cuma 0,3, sekarang 0,4 sampai 0,6%. Sifat lebih kenyal dan keras, digunakan untuk sebagian besar pemesinan, penempaan, komponen otomotif, serta poros dan rel baja. Ini adalah salah satu contoh gear ya pada komponen mesin kendaraan otomotif. Selanjutnya ada baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi ini komposisi campuran besi dan karbon. Kadar karbonnya adalah 0,6 sampai 0,99%. Jadi hampir 1% ya. Ini sudah termasuk dengan baja karbon tinggi. Digunakan untuk per dan kawat kekuatan tinggi. Karbon baja yang berhasil dapat menjalani perlakuan panas memiliki kandungan karbon di kisaran 0,3 sampai 1,7% dari beratnya. Nah, yang keempat ini ada baja
karbon tinggi dengan campuran. Maksudnya itu adalah komposisi baja karbon tinggi ditambah nikel atau kobalt, sehingga ada juga yang ditambah dengan krom atau tungsten. Sifat rapuh, tahan suhu tinggi tanpa kehilangan kekerasan, dapat disepuh keras dan dimudahkan. Digunakan untuk membuat mesin bubut dan alat-alat mesin lainnya ya. Maksudnya adalah pahat, kemudian mata bor, end mill itu termasuk dengan baja karbon tinggi dengan campuran yang lain sebagainya. Kalau di end mill itu biasanya menggunakan karbon ya, memang karbon. Carbide. Nah, ada juga yang carbide. Nah, sekarang kita lihat komposisi baja karbon itu berdasarkan dengan komposisinya. Pengelompokan baja karbon berdasarkan komposisinya, yaitu ada baja bukan paduan, baja paduan rendah, dan baja paduan tinggi. Baja bukan paduan mempunyai kandungan maksimal 0,5% Si, 0,8% Mn, 0,1% Al, aluminium, 0,1% Ti, dan Cu. Baja paduan rendah mempunyai unsur kandungan maksimal 5%, sedangkan baja kandungan tinggi mengandung bahan campuran itu lebih dari 5%. Nah, ini semakin tinggi ya maksudnya, berdasarkan komposisinya kalau ini. Sekarang contoh baja paduan, ada Fe plus Ni, ada Fe plus krom, ada Fe plus krom plus Ni. Jadinya baja tahan asam asid, jadi tahan karat ya. Dan ada juga yang terakhir adalah HSS atau high speed steel ya. Maksudnya adalah biasa digunakan untuk bahan-bahan alat potong pada teknik mesin bubut, mesin end mill juga ada. Memiliki sifat red hardness, yaitu tetap memiliki kekerasan yang tinggi walaupun temperaturnya mencapai 600 derajat Celcius. Contohnya adalah Fe plus 0,7 sampai 0,8% krom atau karbon, 3,8% ya, dan lain sebagainya lah. Menurut kemurniannya itu ada baja biasa, baja kualitas tinggi, dan baja mulia. Menurut proses pembuatannya ada baja tungku listrik, ada baja Siemens Martin, ada baja Linz Donawitz, atau baja LD, dan baja Thomas. Itu maksudnya adalah semua yang membuatnya itu namanya itu ya. Menurut penggunaannya ada baja konstruksi mesin dan baja perkakas, adalah baja yang digunakan sebagai bahan perkakas. Menurut struktur larutannya ada baja austenit, ada baja ferrit, ada baja martensit, ada baja karbid atau ledeburit. Semuanya ini pengertiannya tergantung dari bahan tambahannya. Kalau baja austenit itu NiM atau CO, Cr. Kalau ferrit itu Cr, W atau Si. Kalau baja martenit itu ditambah lebih dari 5%. Nah, lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau kalian belum jelas, silahkan videonya itu di pause, kalian lihat sendiri, kalian baca dan pahami sendiri ya, supaya lebih paham. Karena waktunya terbatas, kalau videonya semakin lama, semakin banyak kuota yang kalian habiskan. Jadi kasihan nanti juga kuota internet kalian habis, kuota saya juga semakin banyak untuk mengupload videonya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Silahkan kerjakan soal yang ada di sini. Ada 5 soal, kalian bisa jawab. Semuanya ini ada dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Nanti kalau sudah dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto, kalau sudah bisa masuk ke akun LMS, silahkan upload tugasnya di sana. Kalau sudah upload, laporkan ke saya di WA, Pak, saya sudah upload di LMS, jadi bisa saya cek. Nah, kalau belum atau belum bisa login, silahkan langsung kirimkan melalui WA saya. Tapi kalau bisa lebih baik melalui LMS. Karena kenapa? Karena kalau kalian melalui LMS, video atau
tugas yang sudah kalian upload itu bisa saya tersimpan dan bisa saya cek kapanpun. Kalau di WA kan ada banyak kelas, jadi numpuk. Jadi tidak baik kalau bisa lewat LMS. Oke, sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.